Salam saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Biarlah kiranya sukacita Kristus memenuhi kehidupan kita dimanapun kita berada. Saudara, renungan kita pada hari ini dari Amsal 3 ayat 27 firman Tuhan, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kebaikan adalah salah satu sifat ilahi yang harus terpancar dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Mengapa? Karena status kita sebagai anak-anak terang. Efesus 5 ayat 8 sampai 9. Ayat 8, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ayat 9, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan kita itu sangat baik adanya, dan teladan tentang kebaikannya telah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus yang senantiasa berbuat baik kepada semua orang tanpa memandang status atau latar belakang. Dia juga Tuhan yang menyembuhkan yang sakit, melepaskan mereka dari segala keterikatan, memberi makan kepada mereka yang lapar, dan sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena Tuhan Yesus baik kepada setiap kita, maka semua anaknya termasuk kita pribadi lepas pribadi wajib mengikuti jejaknya, yaitu menjadi orang-orang yang baik, di mana kebaikan setiap kita itu harus dibuktikan melalui tindakan nyata. Amin. Namun tidak semua kita sebagai orang Kristen, saudara, baik adanya. Bahkan tidak sedikit dari kita sebagai orang Kristen yang tampak baik hanya saat pelayanan. Akan tetapi dalam praktek kesehariannya tidaklah terbukti buah-buah kebaikan itu. Apalah artinya kita menilai diri kita sendiri baik apabila orang lain tidak melihat secara nyata kebaikan kita. Firman Tuhan dari Amsal 27 ayat 2 berkata, biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu, orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Saudara, salah satu contoh Alkitab yang menceritakan tentang melakukan kebaikan adalah Tabita dan Dorcas. Dorcas adalah orang baik, dan karena kebaikannya ia menjadi berkat bagi lingkungannya. Kecantikan Dorcas ini terpancar melalui perbuatan baik yang ditunjukkan. Di Kisah 9 ayat 36b berkata, perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Saudara, ketika Dorcas sakit dan meninggal, banyak orang yang sedih hatinya dan merasa kehilangan. Orang-orang berusaha bagaimana agar Dorcas kembali hidup. Lalu mereka datang berbondong-bondong dan memohon kepada Petrus agar Dorcas dapat kembali hidup. Dan Tuhan mendengar seruan doa mereka. Lalu akhirnya Dorcas kembali hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, pelajaran yang dapat kita ambil dan lakukan dalam kehidupan kita adalah, marilah kita tetap senantiasa melakukan kebaikan kepada semua orang dengan tidak jenuh-jenuh. Amin. Firman Tuhan hari ini berkata, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Ibrani 13 ayat 16. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau Tuhan yang memberikan waktu bagi kami untuk kami boleh duduk diam di kaki-Mu, mendengarkan setiap perkataan-perkataan-Mu. Terima kasih Bapa, kalau firman-Mu hari ini boleh mengingatkan kami untuk kami boleh melakukan kebaikan-kebaikan yang sudah Tuhan ajarkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih. Biarlah setiap kami mampu ya Tuhan untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang sudah Tuhan ajarkan kepada setiap kami, kepada semua orang, sehingga nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, materaikan firman-Mu dalam kehidupan setiap kami pribadi lepas pribadi, dan mampukan kami Tuhan untuk kami boleh melakukannya itu ya Bapa, bukan karena keterpaksaan, tapi kami dengan tulus ikhlas, kami dengan segenap hati kami melakukan hal-hal yang baik kepada semua orang. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan, Kau yang memberkati seluruh umat-umat-Mu, berkati usaha, pekerjaan, keluarga, rumah tangga, studi,
Apapun yang mereka lakukan, Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, bentengi dengan api kudus-Mu, sehingga semua boleh aman dalam perlindungan tangan Tuhan yang sempurna. Kami memberkati bangsa kami. Tuhan ampuni bangsa kami. Biar belas kasihan-Mu tercurah atas bangsa kami. Selamatkan bangsa kami. Selamatkan bangsa kami ya Tuhan, sehingga menjadi bangsa yang memuliakan nama Tuhan. Berkati pemerintahan bangsa kami mulai tingkat tertinggi sampai yang terendah sekalipun. Berikan mereka hikmat, kebijaksanaan dalam menjalankan setiap tugas-tugas yang sudah Tuhan tanggung jawabkan kepada mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga seluruh gereja-gereja-Mu, hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah mereka boleh memberitakan Injil-Mu sampai ke ujung-ujung bumi dan menuai jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu, setiap kita yang diberkati bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.